Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apabila selama perkuliahan ke depan Anda tidak mendengar suara saya dengan jelas, silahkan untuk disampaikan melalui chat Zoom. Bagi yang tidak sign in menggunakan email UNES, silahkan untuk live dari Zoom dan dicoba sign in kembali karena di data saya beberapa masih tidak sign in dengan email UNES. Oke, mari kita sama-sama berinteraksi di dunia maya secara safety dan aman ya, secara secure. Saya merasa lebih safe dan secure kalau Anda sign in menggunakan email UNES. Jadi saya tidak perlu menyebutkan atau memanggil nama satu persatu. Silahkan untuk live dari Zoom, kemudian join kembali bagi yang belum sign in. Atau nanti sekitar di tengah-tengah perkuliahan, sekitar 30 menit ke depan, kalau Anda masih belum sign in dengan email UNES, akan saya kick dari Zoom ini. Oke, selamat datang di mata kuliah Hukum Perbankan 2 SKS. Ini adalah kelas mata kuliah wajib pilihan konsentrasi perdata dagang. Perkenalkan, saya Bu Ayub. Bagi yang belum pernah ketemu, saya adalah pengampu dari rombel ini secara penuh. Kita sudah melakukan kesepakatan pembagian rombel dengan tim teaching, yaitu Bapak Baidowi. Jadi untuk pengampu di rombel ini sepenuhnya adalah dengan saya. Sebelum saya mulai, yang ingin saya sampaikan kepada Anda pada perkuliahan pertama ini, yang mungkin nanti sedikit lebih panjang ya, karena kita akan menyampaikan terkait ketentuan kuliah dan sebagainya. Sekali lagi, ini saya ketemu dengan anak semester 6. Oke, saya sudah menyampaikan aturan mainnya, tidak sesuai dengan aturan main yang sudah saya sampaikan, akan langsung saya di Zoom. Jadi kalau saya kick, Anda tidak bisa masuk lagi ke link yang sama. Ya, tidak perlu saya panggil dan siapa-siapa saja yang tidak sesuai ketentuan ya. Oke, saya beri waktu, silakan untuk disesuaikan. Saya akan menyampaikan beberapa hal kepada Anda semua. Silahkan dicermati, didengarkan, disimak, atau bahkan dicatat ya. Jangan menggampangkan karena ini direcord, lalu kemudian nanti pasti di-share, lalu Anda tidak menyimak gitu. Saya akan sampaikan dulu kepada Anda media pembelajaran utama yang akan kita gunakan bersama selama 1 semester ke depan adalah LMS Elena. Jadi utamanya kita akan menggunakan Elena. Kalau Anda itu sudah buka Elena, Anda akan bisa membaca dan melihat apa-apa saja yang ada di Elena. Oke. Saya izin sebentar, saya sedang melakukan kick terhadap yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah saya sampaikan. Oke ya, jadi saya berharap dan semoga kalian semua diberi kemudahan dan kelancaran. Itu saya menyarankan untuk Anda ketika kuliah mengakses perkuliahan itu dengan laptop, atau misalnya Anda join Zoom, tapi pastikan Anda juga buka laptop. Dari situ Anda bisa melihat dan membaca materi-materi yang sudah saya unggah melalui Elena. Jadi saya sistem kuliahnya bagi yang belum pernah ketemu saya, apalagi untuk anak semester 6, dan ini adalah mata kuliah konsentrasi perminatan, saya tidak membacakan slide. Slide sudah ada di Elena, silahkan dibaca. Saya akan lebih berinteraksi dengan Anda dengan metode diskusi interaktif, baik secara lisan maupun secara tertulis. Jadi apabila di pertemuan-pertemuan berikutnya kita bertemu lagi melalui Zoom dan Anda
belum membaca sama sekali, itu saya menyarankan untuk tidak usah bergabung di Zoom. Oke, tidak perlu bergabung di Zoom. Ini adalah pembelajaran dewasa ya, kelas dewasa, apalagi anak semester 6. Jadi kalau tidak serius, tidak perlu masuk ke Zoom. Tidak siap, tidak perlu masuk ke Zoom. Ini saya masih memberikan kelonggaran bagi Anda yang bergabung melalui Zoom, tidak di tempat yang representatif untuk kuliah. Saya masih beri kelonggaran Anda untuk bergabung. Namun apabila di pertemuan berikutnya Anda bergabung melalui Zoom ini di tempat-tempat yang tidak representatif, seperti di jalan atau di tempat-tempat lainnya, saya rekomendasikan tidak perlu join Zoom. Atau apabila saya temukan lagi Anda yang mahasiswa kelas saya join Zoom sambil melakukan aktivitas yang lainnya, tanpa izin atau pemberitahuan dulu sebelumnya kepada saya, akan saya remove atau saya kick dari Zoom. Jadi silahkan itu diperhatikan ya, diperhatikan dengan baik. Baik, untuk selanjutnya saya akan menyampaikan terkait dengan hak dan kewajiban Anda sebagai mahasiswa peserta rombel ini. Hak Anda adalah memperoleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan juga pendidikan tentu saja. Saya sudah memberikan kewajiban saya untuk memenuhi hak Anda itu dengan cara share materi di Elena. Jadi bagi yang belum pernah akses Elena, silahkan untuk diakses. Caranya bagaimana? Kalau belum pernah ya tanya temennya. Jadi kalau Elena itu materinya setidaknya untuk 1 semester sudah ready. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk saya melakukan penambahan-penambahan materi. Nanti akan saya informasikan kemudian apabila saya ada tambahan materi. Oke, berikutnya yang ingin saya sampaikan terkait dengan hak Anda, selain mendapatkan ilmu pengetahuan, juga mendapatkan nilai akhir sebagai bentuk hasil dari pembelajaran Anda selama 1 semester. Untuk mendapatkan nilai akhir, Anda diwajibkan untuk memenuhi kewajiban ya, tentu saja tidak ada hak yang diterima secara gratis tanpa ada pemenuhan kewajiban. Nah, kewajiban-kewajiban Anda selama 1 semester akan saya sampaikan pada hari ini. Jadi dicermati dengan baik dan saya tidak melakukan penambahan kewajiban selain dari apa yang saya sampaikan hari ini. Gitu ya. Jadi kewajiban Anda yang pertama adalah membaca dan membuka Elena, baca materinya. Oke. Kewajiban selanjutnya bergabung ke Telegram, ke grup chat Telegram. Satu-satunya media komunikasi yang bisa Anda gunakan untuk dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan saya adalah melalui Telegram. Apabila itu sifatnya umum, teknis kuliah, pertanyaan ujian, tugas, dan lain sebagainya, mohon dapat disampaikan saja di Telegram Group. Tidak masalah ya, itu hanya 2 rombel, jadi tidak besar. Disampaikan saja di Telegram Group. Kalau memang sifatnya sangat pribadi dan memang harus private, silahkan untuk japri saya di Telegram, tidak di WhatsApp. Oke. Kewajiban selanjutnya adalah Anda melakukan presensi. Nah, kemarin saya sudah menginfokan terkait dengan password untuk melakukan presensi. Namun karena ini adalah hari Jumat, saya lupa kalau hari Jumat pukul 13, ada Jumatan, seperti itu. Jadi settingan presensi ini saya masih setting pukul 13.30 sampai 13.30. Jadi saya hanya memberikan kesempatan 30 menit ya untuk melakukan presensi. Namun karena ini tadi saya melakukan update atau perubahan jam kuliah dari yang seharusnya pukul 13
saya geser ke 13.30, maka di presensi akan saya sesuaikan jamnya yaitu 13.30 sampai 14.00. Jadi yang belum melakukan presensi di Elena, silahkan Anda bisa melakukan presensi. Melakukan presensi di Elena adalah kewajiban Anda berikutnya. Jadi kita ketemu di Zoom atau tidak, seperti yang saya sampaikan tadi kan pembelajaran kita utamanya melalui Elena ya, asinkronus. Kita dapat bertemu melalui Zoom secara sinkronus itu apakah setiap minggu atau tidak itu nanti kita lihat di perkembangan ya. Kalau saya tidak memberi kabar cancel di grup artinya kita ketemu di Zoom. Kita ada jadwal untuk bertemu di Zoom. Namun kalau kita tidak, kalau saya itu memberikan kabar cancel, berarti kita tidak ketemu di Zoom dan tidak ada kuliah pengganti. Oke, tidak ada kuliah pengganti di Zoom. Karena kuliah kita kalau kita tidak di Zoom ya di Elena. Seperti itu ya, kuliah daringnya gitu. Kecuali misalnya kita sudah hybrid, nah itu kalau kita di kelas ya nanti lihat bagaimana regulasinya. Saya juga belum tahu ya terkait hal tersebut. Jadi untuk sementara sampai dengan 4 Maret kalau saya tidak keliru kita akan melaksanakan full daring. Oke, itu. Jadi pastikan Anda melakukan presensi di Elena. Sebelum saya input ulang, saya akan cek dulu data presensi di Elena. Yang tidak presensi di Elena akan saya anggap tidak masuk juga di Mulang. Oke, jadi kalau tidak presensi di Elena, saya tidak anggap masuk di Mulang. 5 kali tidak masuk di Mulang, seperti yang Anda ketahui, nilai tidak bisa diinput. Jadi silahkan diingat-ingat, jangan sampai terlupa, jangan sampai tertinggal melakukan presensi di Elena. Kalau kita ketemu di Zoom, maka link yang dipakai adalah link yang sama. Selama 1 semester, link yang dipakai sama. Jadi cara Anda akses untuk bergabung di Zoom sama seperti cara Anda akses untuk bergabung di Zoom hari ini. Oke, saya lanjutkan ya. Di sini di Elena saya menjelaskan menulis terkait dengan petunjuk belajar di rombel ini ya. Jadi saya tidak melakukan ujian baik itu tengah semester maupun akhir semester selama terjadwal dari fakultas. Misalnya ujiannya adalah tanggal ini, hari ini, jam ini, itu saya tidak melakukan itu. Penugasan terstruktur saya pilih sebagai tugas pengganti untuk ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Jadi Anda bisa melakukan perancangan manajemen atas studi Anda selama 1 semester ini gitu ya. Jadi kalau di sini saya membuat saran minggu ke-1 sampai minggu ke-12 Anda pendalaman materi, kemudian 13 sampai 14 Anda menyusun tugas terstruktur pengganti UTS. Minggu ke-15 sampai 16 Anda menyusun tugas terstruktur pengganti UAS. Namun ini hanya saran ya, Anda mau menyusun tugas UTS dan UAS H-1 jam juga itu tidak masalah, terserah Anda. Namun saya tidak akan melakukan perubahan sistem di Elena untuk alasan apapun. Jadi Anda tidak perlu menghubungi saya ketika Anda kesulitan untuk mengunggah tugas atau apapun itu di Elena. Oke, kalau Anda tidak bisa mengunggah, artinya terlambat, ya artinya Anda tidak mengumpulkan ujian, gitu aja. Tidak perlu menghubungi saya karena saya tidak akan melakukan perubahan atas waktu-waktu tersebut. Oke. Nah, sekarang saya akan menyampaikan yang pertama terkait dengan tugas terstruktur pengganti UAS dahulu. Tugas ini sifatnya mandiri individu, jadi dilakukan oleh masing-masing mahasiswa. Instruksinya sudah saya berikan di Elena juga di sini yang paling bawah.
Jadi Anda diminta untuk menyusun artikel atau naskah atau karya ilmiah yang kaitannya dengan materi hukum perbankan. Materi hukum perbankan ini dari mana Anda ketahuinya? Anda silahkan dibuka Elenanya. Nanti kan Anda ketahui apa saja materi yang saya bagikan selama 16 minggu. Jadi saya membagikan ada 16 part materi. Yaitu kaitannya dengan itu. Lingkupnya itu, tidak di luar itu. Kemudian Anda bisa cek juga di RPS. Itu. Namun kalau saya menyarankan di materi-materi yang sudah dibagikan saja ya, karena terkadang penyusunan RPS kan oleh tim teaching, barangkali kalian kesulitan untuk memahami, ya kalian buka dan baca Elenanya. Materinya adalah terkait dengan itu. Topik atau judul antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lainnya itu berbeda. Anda tidak perlu ngelis di WhatsApp grup Anda atau di grup pribadi Anda, cukup reply di Elena di forum judul. Jadi reply saja di sini. Apa judul dari tugas akhir Anda? Jadi Anda bisa membaca topik atau judul yang disubmit oleh teman-teman Anda. Dan jangan ambil yang sudah disubmit temannya. Kalau saya temukan ada yang sama, maka keduanya, kalau itu 2 orang yang sama atau 3 orang yang sama, tidak saya terima semuanya. Oke. Banyak sekali mahasiswa saya itu yang dapat nilai, bagi saya nilai lulus itu kan A sampai D itu lulus ya, tapi misalnya mahasiswa saya memaknai nilai D itu jelek gitu. Karena dia mengambil tugas dari seniornya. Kalau mau pakai joki, jangan diambil mentah-mentah. Oke, dibaca itu. Kemudian diperhaluslah, diperbaiki, dibengkelin sendiri. Jangan ngambil dari joki, udah langsung diupload. Saya tahu dan saya punya data semua tugas saya dari saya pertama kali bekerja sampai sekarang. Jadi kalau langsung saya temukan itu, langsung saya beri E. Oke. Jadi jangan pernah main-main ya. Ini anak semester 6 saya tidak melakukan toleransi apapun. Kalau anak semester 1 saya masih paham, mereka belum paham terkait dengan etika. Tapi kalau anak semester 6 saya temukan hal seperti itu langsung Anda mau lapor, report kemanapun juga ya terserah. Oke. Tulis judul Anda di forum judul, kemudian di sini rumusan masalah. Tulis rumusan masalah Anda untuk mengetahui Anda itu nanti akan membuat karya apa, menulis apa, supaya temannya juga bisa baca. Jadi kajiannya itu berbeda. Nah, rumusan masalah ini itu 2 saja, tidak kurang, tidak lebih. Ya, 2. Dan rumusan masalah ini jangan yang sifatnya deskriptif. Anak semester 6 nggak usah dijelasin deskriptif itu apa ya, tapi yang analytical, yang ada permasalahan hukumnya dari rumusan masalah Anda. Tidak yang deskriptif atau bentuknya hanya narasi saja, itu tidak. Sebutkan faktor apa itu pengertian itu langsung bagus-bagusnya saya paling kasih C lah kalau ada rumusan permasalahan seperti itu. Oke? Jadi di rumusan masalah 2 saja, tidak boleh 3, tidak boleh 1, apalagi 4 dan 5. Kemudian dalam kita menulis sebuah karya ilmiah tentu saja memerlukan referensi pendukung atau penguat dari karya tersebut. Nah, di sini saya minta untuk menggunakan aplikasi Mendeley. Tujuan saya dari penugasan terstruktur ini sebagai pengganti UAS ini adalah untuk
mengenalkanlah mahasiswa terhadap aplikasi Mendeley dan cara penulisan sebuah karya ilmiah yang baik itu seperti apa. Untuk persiapan Anda, bekal Anda dalam penyusunan skripsi besok. Jangan sampai mahasiswa, apalagi di tahun 2022 ini, masih nggak tahu cara pakai Mendeley dan penggunaan kutipannya secara manual. Itu jangan sampai. Gitu ya. Jadi ketika kita menggunakan Mendeley, misalnya ketika Anda menulis gitu, ini di aplikasi MS Word sudah saya install ya, sudah ada aplikasi Mendeley-nya. Itu kalau Anda klik reference, kemudian insert citation, oke, ditunggu sebentar. Nah, misalnya saja insert citation, lalu kemudian di sini, oke, katakanlah Anda sudah selesai, kemudian Anda mau menuliskan daftar pustaka. Jadi penulisan daftar pustaka itu tidak cut and paste dari footnote di halaman 1, di cut, terus di paste di halaman terakhir, itu tidak seperti itu. Oke. Kalau Anda menggunakan Mendeley, Anda tinggal insert bibliografi, nanti akan langsung muncul daftar pustaka Anda. Saya cek Anda menggunakan Mendeley atau tidak ketika saya buka di daftar pustaka atau reference Anda, itu kalau saya klik ngeblok gini. Kalau tidak ngeblok gini, artinya Anda tidak menggunakan Mendeley. Bagi yang tidak tahu sama sekali Mendeley, silahkan kepoin IG-nya UNES Library. UNES Library, Perpustakaan UNES Pusat. Mereka menyediakan pelatihan Mendeley secara gratis untuk seluruh mahasiswa UNES. Jadi silahkan Anda akses dan daftar. Kalau Anda tidak di situ, ya silahkan lakukan latihan Mendeley-nya melalui YouTube atau internet lain. Oke, jadi submit kalau Anda punya sertifikat, kalau Anda mengikuti di UNES Library, Anda punya sertifikat ya. Anda bisa unggah sertifikat atau bukti keikutsertaan Anda itu belajar Mendeley melalui forum ini. Gitu. Jadi di sini sudah saya sediakan tempat wadah untuk Anda mensubmit judul, rumusan masalah, bukti ikut Mendeley, dan juga hasil akhirnya. Tugas akhir Anda akan saya cek plagiarisme melalui Turnitin, dan nanti Anda juga dapat memperoleh hasilnya. Jadi file Anda silakan diunggah di bagian ini dan ini 2 kali. Nah, himbauan untuk Turnitin adalah 30%. Namun apabila Turnitin Anda lebih dari 30%, maka apa yang dilakukan? Tidak ada. Saya tidak ada perbaikan atau remedi untuk mahasiswa saya. Yang dilakukan adalah menunggu berdoa, menunggu yudisium keluar. Oke, jadi ketika Anda terlambat, tidak bisa unggah karena di sistem itu sudah saya close date-nya, tidak perlu menghubungi saya untuk minta perpanjangan. Kalau hasil Turnitin yang Anda terima nanti lebih dari 30%, juga tidak perlu menghubungi saya untuk melakukan perbaikan atau bertanya ada perbaikan atau tidak. Oke, tidak perlu. Jadi Anda mau mensubmit kapan, Anda tidak mensubmit juga tidak apa-apa ya, tidak masalah. Saya tinggal nanti menyesuaikan saja dengan data-data yang saya miliki. Kewajiban berikutnya, silakan kalau ada pertanyaan bisa dicatat dulu, nanti saya akan berikan waktu untuk Anda bertanya. Kewajiban berikutnya adalah Anda mengerjakan tugas terstruktur pengganti UTS. Kalau tadi tugas terstruktur untuk ujian akhir semester itu mandiri, untuk UTS adalah kelompok.
Oke, untuk UTS adalah kelompok. Bagi yang baru saja bergabung, yang saya admit, silahkan segera menyesuaikan. Tadi saya letakkan di waiting room, tapi kalau Anda berubah lagi, saya langsung remove dan kick. Oke. Buat saya ingat Anda dengan prestasi dan hal baik ya. Jangan sampai saya ingat Anda dengan yang tidak baik. Kelompok terdiri 5 sampai 6 orang. Oke, sebentar saya mau nge-kick anak-anak dulu ya yang sudah saya minta masuk, tapi masih. Oke, Roid saya remove. Tidak perlu join Zoom sampai akhir semester. Oke. Ya. Nancy Bella, Isabella. Oke, Nancy Bella saya remove. Jadi di sini terdiri dari 5 sampai 6 mahasiswa, tidak boleh lebih. Silahkan tentukan dan laporkan anggota kelompok Anda di forum anggota kelompok. Di sini saya sudah tulis ya. Cukup satu perwakilan di setiap kelompoknya yang melaporkan. Tidak perlu setiap anggota. Kemudian, apa yang dilakukan oleh kelompok tersebut? Kelompok tersebut melakukan observasi atau riset online. Sebetulnya terkait dengan tugas ini itu dulunya dilakukan secara langsung ya, kita mengunjungi lembaga-lembaga tersebut. Namun karena situasinya seperti ini dan Anda berada di tempat yang berbeda satu sama lain, jadi nanti silakan disesuaikan. Pengumpulan tugas ini itu juga sama dengan UAS ya, masih dikumpulkan 15 Juni. Ya harapan saya pandemi itu membaik gitu ya. Jadi Anda bisa melakukan kunjungan secara langsung. Namun apabila tidak, lakukanlah secara daring. Keselamatan Anda dan juga kesehatan Anda tetap menjadi prioritas di sini. Tidak perlu ada paksaan atau memaksakan diri, itu tidak perlu. Kalau memang keadaannya memungkinkannya secara daring, lakukan secara daring. Tapi apabila kondisi di daerah Anda, kondisi COVID di daerah Anda membaik, dan Anda dalam kondisi yang sehat, syukur-syukur Anda sudah melakukan 3 kali vaksin, ya tidak apa-apa, tetap taat prokes, Anda berkunjung secara langsung. Berkunjung kemana? Ke lembaga perbankan. Jadi ada bank umum, ada BPR, ada Bank Umum Syariah, dan BPR Syariah, serta lembaga jasa keuangan lainnya. Sebenarnya saya berharap di setiap kelompok ada masing-masing perwakilan untuk berkunjung ke Bank Umum, BPR, BPR Syariah, Bank Umum Syariah, dan Lembaga Jasa Keuangan. Ada 5. Namun apabila kondisi Anda, sekali lagi, kondisinya tidak memungkinkan, pilih 2 saja tidak masalah. Jadi di sini saya memberikan wadah Anda untuk belajar lebih dan bertemu dengan praktisi. Tujuan dari tugas terstruktur pengganti UTS ini adalah untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa saya, mereka mengetahui dan membedakan
antara satu lembaga dengan lembaga yang lainnya. Kemudian mereka dapat bertemu dengan praktisinya langsung. Jadi mereka dapat pembelajaran secara komprehensif. Kemudian tentu saja untuk melatih soft skill kalian dalam bekerja dengan tim. Apa yang dilakukan kalau kita ada kunjungan atau berkunjung ke lembaga-lembaga tersebut, ya tentu saja diawali yang pertama dengan melakukan company profile. Kalian mengetahui dulu profil dari lembaga yang kalian kunjungin. Kalian bisa menghubungi pusat informasi dan sebagainya. Setelah itu, pastikan Anda selama ini sering mendengar ya, membaca di berita online atau di sosial media, ada orang yang ke bank mengaku punya deposit, kok ternyata tidak bisa diambil. Ada orang yang diminta mengembalikan sejumlah dana karena katanya ada salah transfer. Ada orang yang mendadak dananya hilang. Ada orang yang merasa uangnya diambil oleh pihak bank tanpa sepengetahuan dia, dan berbagai macam permasalahan hukum yang ada di bidang perbankan. Jadi melalui kesempatan itu Anda dapat menggali lebih dalam dengan praktisi. Kalau kita kuliah di kelas, kita nanti akan mengetahui, mempelajari terkait dengan asas, konsep, teori, prinsip, serta peraturan-peraturan yuridis yang ada terkait dengan perbankan. Namun ketika nanti Anda bisa berinteraksi dengan praktisi perbankannya langsung, Anda dapat mengetahui dari perspektif mereka, point of view-nya mereka itu seperti apa, kenapa kok bisa ada orang yang tidak mengembalikan dana menurut penuturan dari orang lain itu adalah dana dia, tapi tidak dipidana misalnya. Apa sih bedanya sama kok tidak dianggap pencurian itu? Apa itu pencurian atau tidak? Itu. Lalu TPPU itu yang seperti apa? Misalnya kok katanya ada petani menerima dana sekian miliar, yang disinyalir itu adalah dana pencucian uang. Oh, ada tidak pidana perbankan. Jadi Anda bisa melakukan komparasi studi, Anda bisa melakukan pengkajian secara komprehensif. Siapa tahu barangkali topik atau salah satu topik tersebut menjadi bekal skripsi Anda. Anda sudah bisa mendapatkan networking dan juga data. Namun sekali lagi, bagaimana kalian mengembangkan dan memperdalam itu semua adalah kembali lagi ke kalian. Mau dikembangkannya seperti apa. Yang jelas saya memberikan wadah ini. Tujuan risetnya atau tujuan observasinya itu tidak boleh sama antara satu kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Ya, jadi kemana Anda riset? Silakan nanti di post di forum ini Anda risetnya kemana. Sekali lagi di sini bank umum. Ya, ini saya spill sebentar materinya. Nanti jangan sampai di pikiran kalian hanya bank-bank besar ya. Wah, bank cuma ada BRI, BNI, BCA. Aduh, kalau nggak bisa di situ nanti gimana? Gitu. Kalau nggak boleh sama, enggak. Bank umum. Bank umum itu tidak selalu sama dengan bank-bank besar. Hanya itu tidak. Oke, kemudian kalau BPR saya tahu ya, kalian pasti sudah banyak yang tahu. Namun bank umum itu tidak sama dengan bank-bank besar, ya. Itu lalu kemudian susun hasilnya ke sebuah laporan di sini ya. Nanti diunggah di sini. Mulailah dari company profile dari lembaga yang kalian kunjungin, itu strukturnya seperti apa, kapan berdirinya, ya profilnya. Lalu transkrip percakapannya kalian, pertanyaannya apa, jawabannya apa, lakukan simpulan terhadap situ, terhadap salah satu. Misalnya kalian gali terkait dengan kok bisa ada salah transfer, lalu misalnya rahasia bank dan sebagainya itu. Contoh misalnya hal sederhana ya, hal sederhana ini saya ambil secara random saja. Misalnya Adrian Maulana adalah
kakak dari Afan Muhammad. Lalu kemudian Adrian mengagunkan sesuatu di bawah namanya Afan. Itu kreditnya itu atas nama Afan, tapi uangnya yang narik Adrian. Bisa nggak sih seperti itu? Bisa, banyak kejadian. Oke. Nah, lalu kemudian simpulan apa yang Anda lakukan? Sertakan bukti-bukti pendukung seperti foto dan transkrip wawancaranya. Foto ini mulai dari foto koordinasi Anda bersama tim, kelompok. Ya, bersama tim, bersama kelompok. Lalu kemudian apabila Anda situasinya mendukung dan Anda berkunjung secara langsung, ya foto-foto ketika Anda berkunjung. Apabila kondisi tidak memungkinkan dan hanya Anda bisa melakukan percakapan melalui Zoom dengan praktisi atau melalui WhatsApp, Telegram, atau sosial media yang lainnya, ya disertakan itu. Apabila worst case-nya, buruk-buruknya, jelek-jeleknya Anda tidak memiliki koneksi, tidak memiliki kenalan, networking, ya cari lembaga yang memiliki website. Jadi Anda bisa mengakses informasi-informasi itu dari website-website yang ada. Gitu, dari akun sosial medianya yang ada. Ya, jangan karena tugas ini lalu kemudian Anda kondisinya sebenarnya sakit dan tidak memungkinkan, lalu kondisi COVID di daerah Anda tinggi, Anda lalu kemudian paksakan. Ya, saya sudah menyampaikan ada banyak opsi untuk pemenuhan ini. Ya, semoga saja kondisi segera baik dan Anda dalam kondisi sehat. Jadi Anda dapat mendapatkan kesempatan untuk menggali informasi, mendapatkan pengetahuan secara komprehensif dari praktisi. Itu tujuan saya memberikan penugasan terstruktur pengganti UTS ini. Jadi apabila Anda berbeda-beda lokasi, ya dibagi saja. Oh, si A ke X, si B ke Y. Apabila kok Anda itu ternyata mau melakukan ini bulan depan dan Anda bulan depan berkumpul di Semarang, mau melakukan di Semarang bersama-sama, ya juga tidak masalah. Disesuaikan saja dengan kondisinya. Sekali lagi disesuaikan dengan kondisinya, kesehatan dan keselamatan Anda tetap menjadi prioritas utama. Oke, itu tadi 2 tugas terstruktur pengganti ujian tengah semester dan ujian akhir semester yang diunggah selambat-lambatnya 15 Juni. Kemudian saya juga ada tugas di minggu ke-6. Kalau tadi satu kelompok itu 5-6 orang, di sini 2 orang. Jadi silahkan Anda berkelompok 2 orang, lalu kemudian Anda mencari putusan hakim yang salah satu pihaknya itu melibatkan Bank Umum atau BPR atau lembaga jasa keuangan lainnya ya. Lembaga jasa keuangan itu seperti leasing, multi finance gitu. Buat analisa atas putusan itu, jangan hanya resum. Jadi buat laporannya, buat ya tidak perlu seperti kayak buat legal opinion dan sebagainya, itu nggak usah sampai segitu, nggak apa-apa. Yang penting ada, ini tidak di file ya, jadi laporan kalian terkait diskusi itu di forum, jadi semua temannya bisa baca. Jadi nanti di reply di sini, copy paste foto-foto yang ada gitu. Copy paste satu foto, kalian melakukan perbincangan dengan tim kelompok kalian gitu. Oke, sudah 3 ya, sudah 3. Kemudian yang terakhir itu kalian melakukan interaksi diskusi bersama teman satu kelas. Di sini di Elena itu saya sudah membuat ada 15 diskusi, 15 forum diskusi. Silakan Anda atur bersama dengan kelas. Setiap forumnya itu ada 5 pertanyaan.
Jadi misalnya ini ada 43 mahasiswa. Katakanlah ada 40 ya. 40 dibagi 10 itu berarti 40. Ya, satu orang satu kali. Nah, berarti ada beberapa orang yang 2 kali bertanyanya dalam satu semester. Jadi silahkan saja dipilih Anda bertanyanya 1 kali, silahkan saja ya dikoordinasikan. Siapa yang bertanya 1 kali, siapa yang 2 kali. Jadi maksimalnya satu orang dalam satu semester itu bertanya 2 kali saja. Itu pun tidak semua mahasiswa. Jadi logikanya kan di sini ada 5 pertanyaan per minggu. Ada 15 minggu, jadi ada 75. Kalau 2 kali kalian itu misalnya 43 orang kan udah 80 lebih. Jadi tidak semua 2 kali. Oke. Lalu kemudian apabila dari pertanyaan-pertanyaan yang ada, caranya klik tadi ya tulisan diskusi, lalu di sini klik add new discussion topic. Pada subjek dituliskan yang menjadi pokok pembahasan. Misalnya diskusi hukum perbankan ke-15 itu tentang LPS SJK. Ya udah tuliskan aja subjeknya LPS SJK atau misalnya peran LPS SJK. Lalu apa pertanyaan Anda? Diketik. Gitu ya caranya. Jangan diskusi perbankan 15 lalu Anda di sini bertanya perbedaan bank umum dan bank syariah misalnya. Kan nggak di perbincangan diskusi 15, jadi disesuaikan dengan topiknya. Kalau mau bahas bank umum dan bank syariah, ya tidak di diskusi 15 pertanyaannya. Oke, jadi nanti saya akan mengambil data jumlah interaksi Anda di forum tersebut. Jadi ya yang bertanya kan udah jelas tuh hanya 5. Tapi misalnya kok ada pertanyaan lain dari kalian mau menambahkan juga tidak masalah. Ataupun saya yang bertanya. Siapa yang menjawab? Ya kalian yang menjawab. Kalian mau tidak pernah menjawab juga nggak apa-apa, tidak bertanya juga tidak apa-apa. Yang jelas ini saya informasikan, nanti saya ambil data, Anda pernah bertanya tidak, bertanyanya berapa kali, Anda pernah menjawab atau menanggapi forum atau tidak, dan bertanyanya itu berapa kali. Menjawabnya atau menanggapinya itu berapa kali. Seperti itu. Jadi ujiannya diganti tugas terstruktur tadi, kemudian ada kelompok kecil 2 orang diskusi putusan, dan diskusi forum ini. Dah, tidak ada tambahan lain lagi. Gitu ya, jadi 4 itu. Mau Anda maknain sebagai 4 tugas atau 2 tugas, 2 ujian juga bebas ya, mau diberi nama apa. Yang penting ya kalau mau dikerjakan, dikerjakan dengan baik, tidak dikerjakan ya jangan bingung. Oke ya, gitu. Itu terkait dengan ketentuan-ketentuan yang saya berikan untuk mata kuliah hukum perbankan, Rombel hari Jumat jam 13. Bu, apakah wajib ikut Zoom? Kalau ada Zoom, tidak. Namun nanti di akhir saya melakukan photo session di setiap slide-nya. Mau Anda maknai bagaimana ya terserah gitu ya. Jadi nanti juga ada datanya, Anda sign in, lalu kemudian ada foto Anda, di bawahnya ada nama Anda gitu. Kalau Anda misalnya sudah presensi lalu tidak ikut Zoom, ya tidak apa-apa. Itu cuma nanti intinya saya itu semuanya based on data dan terekam di sistem. Gitu ya. Jadi saya semuanya berdasarkan data dan terekam di sistem. Sementara itu yang bisa saya berikan terkait dengan ketentuan kontrak kuliah, tugas, dan ujian. Ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, silahkan.
Oke. Izin bertanya, Ibu. Ya, silakan. Tadi mengenai tugas yang untuk diskusi itu, apakah mahasiswa dibatasi untuk yang menanggapinya, Ibu? Oh, tidak, tidak, tidak. Tidak ada batasan ya, tidak ada batasan. Baik, Ibu. Terima kasih. Ya. Oke. Jika tidak masih ada, ya silakan. Terkait mengikuti pelatihan Mendeley itu apakah wajib ya Bu untuk upload sertifikatnya itu? Tidak wajib ikut pelatihan Mendeley di UNES Library. Anda bisa belajar sendiri. Utamanya nanti hasil akhirnya Anda paham, mengerti, dan bisa menggunakan aplikasi pengkutipan Mendeley. Oke? Kemudian satu lagi Bu, terkait Ya. pelaporan judul, kemudian nama anggota maupun rumusan itu, setiap tugasnya itu apakah ada tenggat waktunya kapan ya Bu? Tidak, tentu saja relevan dengan maksimal unggah ya, yaitu 15 Juni. Jadi ya Anda submit data anggota atau forum judul, rumusan masalah, atau tujuan riset ya sebelum itu. Baik, terima kasih Bu. Oke, ya ada lagi? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Pertanyaan Mas Habib, untuk uploadan sertifikat itu apakah menjadi nilai plus ya, Bu? Tidak ada. Anda upload sertifikat tapi Anda tidak menggunakan Mendeley di file yang Anda kirimkan juga sama aja. Baik, Bu. Ya, yang penting kalau Anda tidak ikut pelatihan, Anda unggah bukti Anda itu berlatihnya di mana. Kan di situ harus ada bukti. Bukti itu dilakukan di UNES Library atau di yang lain silahkan dibuktikan. Diunggah saja buktinya. Oke? Ya, bagi yang kuliahnya misalnya pakai handphone, coba cari standing holder ya yang murah-murah aja gitu. Jadi diletakkan handphonenya di standing holder. Saya tidak ingin nanti misalnya kalian, aku kram kok kuliahnya nggak selesai atau yang lain-lainnya gitu ya. Jadi disenderin handphonenya, jangan dipegang. Oke? Jika tidak ada pertanyaan, silahkan Anda untuk ke website menti.com. Saya akan letakkan di chat Zoom. Oke, sebentar. Ya, silakan masuk dan sign in dulu ke website tersebut. Dan ketika sudah berhasil untuk masuk, silakan untuk diinputkan kode berikut. Kodenya adalah 2231 2941. Ada di sini ya, di atas ini kodenya. Ya, pembelajaran secara daring ini saya lebih banyak melakukan explore, upgrade, bagaimana pembelajaran daring yang inovatif supaya mahasiswa saya itu tidak bosan ya karena ketemunya dengan laptop dan Elena terus supaya nggak bosan. Jadi salah satunya saya menggunakan berbagai macam aplikasi. Nah, hari ini saya kenalkan kalian dengan Menti. Oke, sudah berhasil masuk, sudah melihat ini slide saya ini ada tipe ya, seharusnya perbankan. Saya mau edit tapi saya edit dulu. Oke. Iya. Bisa enggak? Ketemu enggak? Bisa menuliskan jawaban kalian? Diklik. Sakit, Ibu. Ya, silakan. Ya, silakan. Code-nya itu di mana ya, Bu? Ya, di awal diketikkan saja code-nya 2231 2941. Ketika pertama kali masuk, Anda kan diminta untuk memasukkan kode. Dimasukkan 2231 2941. Ini sudah ada nih satu yang berhasil. Silakan yang lainnya.
Ibu mohon izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Mengenai tugas perkuliahan yang untuk input nilai UAS, itu salah satu temanya adalah lembaga jasa keuangan. Itu apakah LPS termasuk ke dalam tema tersebut ya, Bu? Lembaga penjamin simpanan? Ya, itu kan materi kita juga. Lembaga jasa keuangan berbeda ya dengan lembaga penjamin simpanan atau LPS. Itu boleh yang penting ada di materi boleh. Namun saya hanya meluruskan saja lembaga jasa keuangan berbeda dengan lembaga penjamin simpanan atau LPS. Oke, silahkan. Yang belum ini baru 4. Yuk, biar enggak ya dikit-dikit rada inovatif lah ya, enggak yang gitu-gitu aja. Oke, ini sudah ada beberapa yang menjawab. Pertanyaan saya adalah, pernahkah Anda mendengar, membaca, atau mengalami permasalahan terkait perbankan? Jika iya, apa itu? Karding. Pernah hilangnya uang tabungan senilai 20 M di Maybank. Pernah terkait kesulitan dalam pembuatan buku rekening di bank. Oke. Lalu kemudian di sini ada, sebentar, lembaga usaha yang menghimpun uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Kok jawabannya gini? Pernah terkait terblokirnya akun M-Banking. Oke, pernah mendengar permasalahan terkait perbankan, khususnya permasalahan dalam pelayanan tabungan, yakni uang dalam kartu debit berkurang sendiri tanpa sepengetahuan pengguna atau layanan skimming. Keluarga saya pernah mengalami permasalahan ini. Oke, penggelapan dana nasabah. Saya pernah melihat berita terkait hilangnya uang deposit 1 M. Pernah ya, ini seorang transfer random. Oke, pernah kesulitan membuat ATM beda domisili. Sulit mengaktifkan M-Banking terbaru, uang hilang di rekening. Pernah permasalahan kartu yang tidak bisa dipakai dalam aktivasi berkali-kali. Oke, siapa yang belum? Silakan diketikkan. Biar kalian kenal juga ya sama Menti atau media lain. Jadi selain hard skill yang saya ingin transfer ke mahasiswa saya juga ingin mendevelop soft skill kalian. Salah satu soft skill mahasiswa hukum yaitu menyampaikan pendapat secara lisan supaya public speaking-nya bagus. Namun juga menyampaikan secara tertulis juga penting. Jadi selain interaksi di Zoom secara langsung saya bertanya lalu kemudian Anda menjawab, saya juga menggunakan Menti untuk mengetahui ya gimana kalian selain terkait substansi, gimana kalian menyusun sebuah kata, kalimat seperti itu gitu ya. Jadi bukan bisa ditanyakan di Zoom aja lalu kita menjawab, tidak perlu gini. Itu tujuannya. Jadi selain untuk variasi atau inovasi media pembelajaran juga untuk melatih soft skill kalian dalam menyusun kata, kalimat, dan menyampaikannya itu dengan baik. Kalau tidak pernah latihan kan tidak bisa nanti. Oke, sudah 29 mahasiswa. Nanti kita bahas di pertemuan ini dan dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Sekarang silakan saya coba, ini ada slide berikutnya. Sebutkan 3 kata yang muncul dalam benak Anda jika mendengar kata bank. Anda masukkan 3 kata, silakan diinput. Bunga, menyimpan, mengirim. Oke, tabungan, hutang. Ya. Oke, kredit. Ya, silahkan yang belum. Oke, baru 16. Oke, keuangan. Terus. Iya. Yuk. Ini kan cuma input kata ya, jadi ini ada 42 nih. Coba. Oke. Ya, menarik ya kalau kita saya lihat di sini, saya baca di sini, kalau misalnya saya tanyakan kepada Anda, kalau dengar kata bank itu jawabannya apa gitu. Oh, ini pelayanan finansial, menyimpan dan sebagainya.
Oke ya, nanti kita ketahui ya secara lebih dalam dan lebih lanjut ya di pertemuan hari ini. Kita awali dulu ya, tadi kontrak kuliah saja sudah hampir 1 jam. Nah, kita mulai dulu materi sedikit-sedikit, sebentar lagi, kemudian kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Di pertemuan berikutnya, mohon untuk dibaca ya slide saya, materi-materi yang sudah saya berikan. Harapannya saya tidak lagi membahas terkait dengan hukum perbankan, pengertian, dan dasar hukum utama. Jadi kalau minggu depan saya tanya, misalnya, undang-undang perbankan, lalu Anda masih menyebutkan contoh misalnya Undang-Undang 11 nomor 2020 karena kita masih 2000 berapa sih Cipta Kerja itu, karena masih happening, lalu Anda menyebutkan itu jangan sampai. Jadi pastikan Anda membaca dulu pengertian dan sumber hukum di perbankan itu yang digunakan tuh apa sih, undang-undang berapa, apakah hanya Undang-Undang 1098 saja, atau ada juga Undang-Undang 92 atau yang mana? Dihafalin. Ya, dihafalin. Gitu. Kemudian kita juga punya lembaga-lembaga yang lain ya. Nanti kita pelajari Bank Indonesia, lalu tadi ada temannya yang menjawab lembaga penjamin simpanan atau LPS, ada tentu saja otoritas jasa keuangan. Biasanya saya tuh ngajak mahasiswa saya untuk berkunjung ke OJK, ya, mahasiswa perbankan atau pasar modal, saya gabungin berkunjung ke OJK, kantor regional Jawa Tengah dan DIY yang ada di Veteran, namun kondisinya tidak memungkinkan ya, jadi ya tidak bisa gitu. Jadi di sini di slide saya sudah saya share materinya. Saya punya pertanyaan simpanan yang akan saya tanyakan selain kita akan membahas jawaban yang sudah Anda berikan tadi ya terkait dengan pengalaman Anda membaca atau mendengar permasalahan-permasalahan hukum terkait dengan perbankan. Saya mau minggu depan saya tanya ke Anda itu kenapa ini prinsip kepercayaan itu saya letakkan di paling atas dari keempat prinsip yang ada. Kehati-hatian, kerahasiaan, dan mengenal nasabah. Kenapa kok saya meletakkan kepercayaan di nomor 1? Disiapkan jawaban itu dan juga jawaban-jawaban pertanyaan lainnya. Saya akan lebih banyak diskusi untuk develop HOTS. Jadi enggak lagi misalnya ini slide. Ya pentingnya lembaga keuangan adalah satu tuh untuk keunikan, enggak. Itu tidak style saya untuk kuliah, apalagi kuliah dengan anak semester 6. Oke? Jadi disiapkan, saya ambil, sebelum saya akhiri, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ya. Oke. Ya, saya ambil screenshot untuk Zoom-nya. Ini ada 2 slide, jadi slide pertama. Ya, jangan Mary ya. Ini saya jelaskan dulu ya ke kalian kenapa kok saya minta sign in dengan akun email UNES. Ya, supaya lebih safety. Kan akun kita saling bertemu nih di Zoom ya, sign in. Kalau Anda menggunakan akun UNES itu lebih safety dan lebih secure dari malware, virus dan sebagainya. Dan kalau Anda mengakses file-file yang ada di Elena, kalau itu attachment file, kalau Anda tidak bisa, jangan request akses. Sign in saja dengan akun UNES di handphone atau di laptop Anda. Nah, nanti Anda bisa akses tuh gitu. Jadi nggak perlu request akses ke email saya, itu nggak perlu. Jadi sudah saya setting dengan akun email UNES. Nah, kalau Anda sign in dengan email UNES, akun Google UNES Anda di Zoom, Anda tidak bisa menggunakan virtual background.
Jadi mudahnya kalian-kalian yang sekarang menggunakan virtual background itu tidak mungkin pakai akun email UNES. Lah, Ibu kok bisa pakai virtual background? Kalau akunnya dosen bisa. Kalau mahasiswa tidak bisa. Gitu ya, bagi yang belum tahu. Makanya saya bisa langsung identifikasi yang tidak pakai akun UNES. Selain nanti ada recordnya di Zoom saya, siapa yang sign in. Karena Zoom saya ini saya setting authorize user only. Jadi Anda wajib sign in untuk bisa bergabung. Gitu. Nah, kenapa kok saya pakai Zoom? Nah, ini untuk penanda yang di VB pakai Zoom, pakai VB. Hukum perbankan rombel jam 13.00. Ya, saya suka segala sesuatu itu lebih apa ya, akuntabel aja sih, meyakinkan. Jadi memang kelas ini adalah kelas rombel Jumat jam 13, bukan yang lain. Jadi saya beri penanda seperti itu, ya. Jadi demikian. Bagi yang saat ini belum menggunakan masih menggunakan virtual background dan belum sign in dengan email UNES, silahkan untuk minggu depan sign in ya. Jadi Bu kok error, ya itu coba diatasi sendiri ya. Harusnya tidak ada masalah gitu. Oke? Ya, tadi saya sudah SS untuk yang slide ke-1. Kemudian ini slide yang kedua. Oke. Ya, saya nanti akan membagikan recording ini melalui YouTube ya, supaya lebih ringan. Namun jangan langsung minta sekarang, nanti hasilnya ya dipantau saja di Elena, diupdate saja di Elena. Seperti itu, terima kasih atas perhatiannya. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, namun nanti jika ada pertanyaan kembali, silakan sampaikan di Telegram Group. Selamat berakhir pekan, sampai jumpa minggu depan. Baca ya. Sehat dan sukses selalu. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya.